Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua. Nah, hari ini materi kita tentang sifat benda padat dan cair. Di sini ada di tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya di materi pembelajaran 1 dan 2 sudah Ustazah jelaskan ya secara rinci apa itu sifat benda padat dan cair. Oke. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai materi pagi ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, disimak ya materinya. Di sini tentang benda. Apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa berdasarkan sifat fisiknya. Benda dapat dikelompokkan menurut ukuran, warna, dan wujud. Itu sudah Ustazah jelaskan di materi sebelumnya. Nanti kalian cek lagi. Nah, di sini ada macam-macam benda ya. Benda itu ada benda dalam bentuk jenisnya, sifat fisiknya, dan ciri-cirinya. Nah, kalau jenisnya itu yang pertama benda hidup, yang kedua itu benda mati. Nah, sifat fisiknya apa? Sifat fisiknya itu ukuran, warna, kekerasan ya. Ciri-cirinya mempunyai massa, menempati suatu ruang itu ya. Nah, selanjutnya, di sini ada benda padat nih, benda padat yang sering kita temui ya. Benda padat, salah satu wujud benda adalah padat. Di sekitar kalian banyak ya benda padat, ada meja, kursi, penggaris, dan pensil. Itu adalah disebut benda padat. Nih, lihat nih contohnya. Selanjutnya, sini sifat benda cair. Nah, seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan air. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Nah, sini banyak ya. Nah, di sini tentang air di bumi. Air di bumi nih. Bumi adalah tempat yang berair. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup air. Di sungai dan danau, dan di es dan glacier, di tanah, dan bahkan pada tubuh kita. Air tidak pernah diam. Berkat siklus air, pasokan air planet kita terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu bentuk ke bentuk lain. Itulah air di bumi kita ya. Nah, walaupun terdapat banyak air, jumlah air tawar di bumi sangat terbatas. Sekitar 97% air berupa air asin dan 3% berupa air tawar. Hampir 2/3 air tawar berada dalam bentuk es di kutub. Air tawar yang tidak membeku dapat ditemukan dalam tanah. Air sangat penting bagi kehidupan. Sungai adalah sumber dari sebagian besar air permukaan yang digunakan orang, tetapi jumlahnya sangat sedikit dibandingkan total air yang ada di bumi. Nah, oleh sebab itu kita harus hemat dalam penggunaan air. Ketika kalian ada di kamar mandi ya, mau mandi, nah jangan suka buang-buang air ya, harus menghemat dalam penggunaan air. Nah, selanjutnya tentang bergotong royong memperbaiki selokan, yaitu di dalam ruang di luar ya. Misal musim hujan telah tiba nih ya. Kegiatan gotong royong sering dilakukan oleh warga di akhir pekan. Jadi terkadang Pak RT itu mengajak warganya untuk melakukan kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan selokan, got-got ya, biar tidak terkena banjir karena sudah musim hujan. Nah, selanjutnya nih di sini ada tugas ya. Di halaman 78, 80 dan 85. Kalian bisa cek ya tugasnya. Di situ kalian gampang kok. Oke.
Nah, materinya cukup sampai di sini. Kalian bisa ngecek di materi sebelumnya karena itu sudah komplit tentang benda cair dan benda padat. Penjelasannya ini hanya menambahkan aja solid dan solihat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.